Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih tertarik untuk membicarakan kasus yang dialami oleh Gus Miftah. Pertama, bahwa Gus Miftah dengan nada sedih, menangis, meminta maaf kepada siapapun yang dianggap dirinya membuat salah kepada orang yang misalnya berhubungan dengan apa yang dia katakan. Dia minta maaf, lalu mengatakan sebagai seorang kesatria, maka dia harus bertanggung jawab. Dan Bapak Presiden, Bapak Prabowo juga mengatakan bahwa sikap kesatria itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, mengundurkan diri dan ditanggapi oleh Bapak Presiden sebagai sikap kesatria. Saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Miftah dalam video yang saya lihat itu bahwa dia mengatakan bahwa dia awalnya, ini dalam bahasa yang saya terjemahkan, awalnya adalah orang biasa-biasa saja, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Bapak Presiden, jadi diangkat oleh Allah melalui Bapak Presiden, kemudian diturunkan kembali. Jadi ini pernah juga dikatakan oleh Gus Miftah sendiri, misalnya ketika dulu pernah berceramah menceritakan tentang Farel, seorang anak yang dia bernyanyi diundang oleh Presiden Jokowi, dan pada sisi yang lain ada seorang jenderal yang kemudian dihukum. Itu artinya bahwa Gus Miftah juga menyetir atau mengungkapkan ayat Al-Quran bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Allah memuliakan orang yang dia kehendaki dan Allah juga akan merendahkan orang yang Allah kehendaki, misalnya dalam surat Ali Imran ayat 26. Dan apa yang dia ceritakan tentang Farel dan orang lain yang Farel diangkat kemudian ada yang direndahkan itu Gus Miftah merasa bahwa itu terjadi pada dirinya. Makanya ada pepatah yang mengatakan al-bala'u muwakkalun bil mantik, bahwa bala itu, musibah itu kadangkala ditimpakan atau diwakilkan terhadap apa yang dikatakan dengan sesuatu yang terkatakan. Dengan apa yang dikatakan itu diwakilkan. Nah, karena itu mungkin saja bahwa setiap kita, di antara kita, itu sering melakukan sesuatu dengan kata-kata yang kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan itu kadang bisa menimpa pada diri kita ini. Maka seseorang itu harus menggunakan kalimat yang positif, bahwa seseorang itu sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat yang menyenangkan, agar apa yang kita sampaikan itu nanti menimpa pada diri kita. Nah, kaitannya dengan itu, maka saya penting untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Gus Baha. Nah, itulah kenapa saya juga perlu mengungkapkan ini, supaya barangkali itu menjadi refleksi bagi diri kita. Bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Baha misalnya, ketika dia menjelaskan ada analisis dari Ibnu Khaldun, itu adalah seorang sosiolog gitu, sosiolog muslim, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu juga terikat kepada hukum-hukum sosial, pada norma-norma masyarakat, norma-norma sosial. Jadi kalau misalnya seorang ulama sekaliber besar kayak apapun, kalau dia misalnya keluar dari norma-norma sosial, maka juga akan mengalami masalah. Termasuk pada Nabi Muhammad SAW. Misalnya Gus Baha mengutip dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dan sebab rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, kamu Muhammad bisa lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhon ghalidul qalbi, dan jika kamu itu memiliki sifat watak yang keras, hati yang keras juga, maka yang terjadi adalah lang faddu min haulik, maka orang-orang itu akan lari kepadamu. Jadi kadang seseorang itu memang harus menjaga norma-norma sosial sehebat apapun dia. Sehebat apapun dia. Saya pernah
saya lupa apa sudah bercerita di sini atau tidak, bahwa pernah ada seorang sufi namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi itu pernah diuji oleh gurunya itu, Samsuddin At-Tabrizi misalnya, diperintah oleh gurunya untuk membelikan arak. Tapi bagi menurut hatinya si Jalaluddin Ar-Rumi, masa saya orang besar kayak begini harus membeli arak? Tentu bagaimana sikap orang kepada diri saya itu? Bagaimana pandangan orang kepada diri saya? Tetapi karena ini adalah paksaan dan perintah dari gurunya Samsuddin At-Tabrizi, maka dibeli juga. Tapi walaupun dengan cara bersembunyi-sembunyi menyembunyikan wajahnya, ternyata juga konangan juga, ketahuan juga oleh orang lain. Ketika ketahuan, orang itu ternyata mengikuti Jalaluddin Ar-Rumi untuk membuktikan apakah benar itu adalah Jalaluddin Ar-Rumi atau tidak. Nah, ketika melihat ternyata itu adalah Jalaluddin Ar-Rumi, maka orang-orang langsung berteriak dan mengatakan, mengejek, mengolok-ngolok, lalu orang berkumpul kepada si Jalaluddin Ar-Rumi, lalu mengatakan, kamu pembohong, kamu bisa, bahasanya saya, kamu bisa menasihati orang lain, ternyata kamu sendiri melakukannya. Kamu katanya kiai, kamu katanya ulama besar, kamu seorang sufi yang mengajarkan dan punya banyak murid, ternyata kamu juga melakukan sesuatu yang sama dengan orang lain gitu, sama dengan orang-orang yang lain, orang bejat lainnya gitu misalnya. Hampir saja orang dipukuli, kemudian orang-orang hampir memukuli si Jalaluddin Ar-Rumi. Tetapi si gurunya Samsuddin At-Tabrizi itu kemudian dia mendatangi dan meyakinkan kepada orang-orang bahwa apa yang dia beli itu sesungguhnya bukanlah arak. Tapi ada yang bercerita itu adalah cuka atau air biasa. Dan itu dibuktikan dan orang suruh membuktikan ternyata benar itu bukanlah arak. Apa nasihat yang dimunculkan oleh gurunya Samsuddin ini kepada si Jalaluddin Ar-Rumi? Bahwa ketenaran, bahwa popularitas itu hanya sementara. Bahwa ketika seseorang itu hanya bersandar kepada popularitas, maka yang terjadi adalah kehancuran dan itu hanya sementara. Tidak ada sesuatu yang paling baik kecuali adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan seseorang dalam melakukan sesuatu bukanlah popularitas, bukanlah ketenaran, tapi harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama pelajarannya. Dan yang kedua adalah bahwa masyarakat hukum atau masyarakat itu gampang sekali untuk melupakan kebaikan yang kita punya hanya dengan seseorang melakukan dosa kecil misalnya. Mungkin Jalaluddin Ar-Rumi itu kebaikannya luar biasa banyak, kebaikannya banyak, muridnya banyak. Hanya dengan dosa sedikit atau hanya dengan sesuatu yang sifatnya misalnya sekali dia lakukan, itu sudah menghancurkan popularitas, menghancurkan kredibilitas, menghancurkan semuanya. Karena itu bagi siapapun di antara kita yang memiliki popularitas, siapapun di antara kita yang merasa memiliki murid banyak, barangkali di antara kita yang memiliki jumlah follower, jumlah subscriber banyak, hati-hati. Karena Allah bisa saja menghancurkan itu dengan tindakan yang kita lakukan. Itu pelajarannya kayak begitu itu. Maka bahwa Nabi Muhammad, apa kata Gus Bahak juga, kalau misalnya seseorang walaupun dia itu bisa mi'raj misalnya begitu, tapi kemudian dia dengan anak kecil dia suka menampar dengan orang yang lebih tua, tidak hormat, tidak sopan dan lain sebagainya, maka dia juga akan terkena hukum sosial itu. Itu analisis yang digunakan oleh Gus Bahak menggunakan yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun gitu. Dan itu berlaku untuk siapapun gitu, untuk siapapun, termasuk kepada saya, termasuk kepada Anda, termasuk kepada Gus Miftah dan lain sebagainya. Dan yang kedua yang menarik lagi adalah cerita yang dilakukan oleh Gus Bahak ketika misalnya ada orang bertanya, ini Gus itu seperti apa? Mungkin Gus Bahak tahu bahwa Gus itu maksudnya semacam apa, mau menunjuk kepada siapa, ini Gus asli atau Gus palsu misalnya. Nah, untuk mengatakan demikian, tapi Gus Bahak itu menceritakan apa yang diceritakan oleh kitab Ihya Ulumuddin. Misalnya dalam cerita itu dijelaskan bahwa pada zaman Nabi Musa mengalami kekeringan. Lalu Nabi Musa itu sholat istisqa. Ketika sholat istisqa, doa yang dimunculkan oleh dalam versi yang lain, Nabi Musa itu mengumpulkan 70.000 orang dalam versi yang lain itu. Nabi Musa berdoa dalam sholat istisqa itu, tapi nggak datang-datang gitu. Hujannya nggak turun-turun gitu.
Ketika hujan nggak turun, maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, doamu tidak terkabul karena ada di antara kalian itu, kalau menurut Gus Baha tadi, karena ada namam orang yang mengadu domba, provokator misalnya begitu. Tapi dalam versi yang lain, di sana ada orang yang berdosa 40 tahun. Coba orang yang berdosa itu, dia disuruh berdiri. Tetapi kemudian orang itu tidak berdiri. Nabi Musa memerintahkan supaya orang itu berdiri, tapi juga tidak berdiri juga. Orang yang merasa berdosa itu di dalam hatinya, kalau saya berdiri berarti aib saya itu nanti diketahui oleh publik, oleh banyak orang. Yang dalam cerita yang lain 40 tahun dia ini berdosa. Artinya dalam sholat istisqa itu doanya tidak diterima karena ada di antara mereka itu orang yang berdosa. Dan Allah memerintahkan supaya orang berdosa itu nanti berdiri dan minta ampun kepada Allah. Ternyata orang yang merasa berdosa itu tidak berdiri, dia diam saja. Hatinya gundah gulana, kalau saya berdiri nanti diketahui banyak orang. Tapi kalau saya tidak berdiri, nanti hujan tidak turun-turun. Akhirnya dia dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan, dengan ketundukan kepada Allah, dengan penyesalan, dia berdoa, dia menyesal, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya ini diterima. Gitu. Permohonan maafnya, ampunnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turunnya hujan. Hujan menjadi turun. Nabi Musa itu juga heran. Loh, ini belum ada orang yang mengaku berdosa. Belum ada orang yang berdiri. Tapi kok sudah turun hujan? Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya luar biasa, wahai sahabatku. Jawabannya adalah orang yang berdosa itu telah bertaubat, meminta ampun, dan aku terima. Karena itu saya tidak akan menunjukkan dia, karena saya melindungi dia dari aibnya. Saya melindungi dia dari aibnya. Saya tidak menceritakan untuk melindungi dia dari aibnya dia. Artinya apa pelajaran buat kita, wahai sahabatku? Ketika ada orang yang salah kepada diri kita gitu, ketika ada orang yang berbuat salah, kita jangan ikut-ikutan menyebarkan aibnya orang lain. Ketika ada orang lain yang berbuat salah, jangan ikut-ikutan menyebarkan aib kepada orang lain. Karena barangkali suatu saat kita akan dibuka aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibukakan aib kita ini. Jadi kalau misalnya saya baik, Anda baik, itu kan karena kejelekannya tidak terbuka saja gitu loh. Sekali lagi, kalau misalnya Anda baik, saya baik, itu karena aibnya tidak terbuka saja. Aibnya tidak terbuka saja. Kalau suatu saat Allah membuka aib pada kita, yuk kita menjadi orang yang diketahui banyak publik bahwa kita punya aib juga gitu. Tutuplah aib orang lain, maka aibmu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.